Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada video tutorial kali ini, kami akan berikan video tutorial tentang word add dan juga daftar. Atau lebih tepatnya, kita akan mempelajari fungsi dari word add dan juga fungsi dari daftar atau list yang dapat memudahkan kita dalam presentasi pada PowerPoint 2007. Nah, karena di sini ada dua, word add dan daftar, kita akan mempelajari satu persatu. Baik, yang pertama kita akan pelajari fungsi dari word add dan penggunaannya. Nah, untuk penerapannya kita akan coba menggunakan pada slide kedua ya. Jadi di sini kita akan new slide atau kita bikin slide baru atau slide yang kedua. Karena seperti yang video-video sebelumnya sudah saya katakan bahwa slide 1 itu khusus pada bagian pengenalan. Nah, jadi untuk pekerjaan presentasi kita usahakan selalu berada pada slide kedua dan seterusnya. Nah, baik. Setelah terbuka slide baru slide kedua seperti ini, langkah yang pertama adalah kita akan memulai membuat word add-nya. Nah, saran saya usahakan semuanya bersih ya. Di sini kan ada tulisannya seperti ini dan juga ada garis outline-nya yang sebenarnya sudah memudahkan pekerjaan kita. Tapi karena kita sekarang akan membuat suatu kreativitas, kita akan menghapusnya dengan cara blok saja satu kotak atau satu lembar kerjanya ini, lalu klik delete atau tombol del yang terdapat pada keyboard masing-masing. Nah, setelah kita hapus maka akan putih bersih seperti ini lembar kerja kita. Nah, ini akan memudahkan kita dalam membuat kreativitas kita sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, baik. Yang pertama sebelum kita membuat word add, kita akan membuat daftar kotaknya dulu. Yang pertama silakan Sobat NVDN pergi ke menu insert. Nah, pada menu shapes atau pada tab group illustration, pilih pada bagian shapes. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk shapes atau kotak-kotaknya ya, atau benda-bendanya. Silakan pilih saja yang kotak tapi yang seginya tidak lancip. Nah, seperti ini. Bisa saja seperti ini. Ini hanya untuk buat daftarnya ya. Misalkan panjangnya seperti ini. Nah, lalu klik dua kali supaya menu formatnya muncul. Kalau menu formatnya sudah muncul, kita akan memformat untuk memodifikasinya. Yang pertama, shape style-nya kita rubah, misalkan seperti ini, cukup seperti ini. Kalau untuk ini tidak lurus, bisa pilih yang align center supaya lurus. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah kedua yaitu memasukkan word add. Nah, seperti itu. Untuk word add-nya sendiri berada pada tab insert pada bagian group tools text. Nah, ini dia word add. Nah, sebelum saya melanjutkan, word add merupakan sebuah seni. Ya, jadi kalau kita menggunakan fungsi word add, tulisan kita akan memiliki seni atau lebih menarik. Di sini saya contohkan saja, di sini ada berbagai macam bentuk pilihan word add yang bisa Sobat NVDN gunakan. Ya, art itu kan seni. Nah, word add jadi kata-katanya berubah seni. Misalkan saya menggunakan yang salah satunya seperti ini. Your text here, ini artinya sudah disediakan teksnya, silakan bisa mengisikan teks sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan di sini saya mengisikan daftar buku. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, klik dua kali supaya tab formatnya muncul, lalu pilih yang align center supaya lurus pas tengah, lalu kita tengahkan atau kita posisikan pada tengah yang kotak yang pertama kali kita buat. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita blok saja daftar bukunya ini, kita pergi ke menu home, kita edit teksnya agar lebih menarik. Silakan Sobat NVDN bisa memilih teks sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang pakai Algerian ini ya. Nah, seperti ini daftar buku. Nah, ini kan terlihat miring, tidak tengah lagi. Kita klik formatnya lagi, kita align lagi, kita pilih yang align center lagi supaya pada penengah seperti itu. Nah, setelah itu kita copy atau kita Ctrl A, kita blok semuanya, maaf. Lalu kita format di sini, misalkan di sini teks efeknya kita kasih shadow supaya lebih timbul ya. Atau mungkin kita nggak usah kasih shadow, misalkan yang ini. Nah, seperti ini. Ini sudah ada shadow-nya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sudah mempelajari word add dan juga fungsi penggunaan word add, yang kedua kita akan mempelajari cara menggunakan daftar atau list. Kita akan membuat list di bawahnya di sini. Nah, jadi daftar buku ini judulnya, nanti daftar buku-bukunya di bawahnya ini merupakan list. Nah, yang pertama sama, yang kedua, yang pertama caranya sama seperti yang pertama kali kita membuat word add. Kita buat kotaknya dulu, kita copy saja dengan cara klik Ctrl D atau Ctrl duplikat dari yang atas ini, kita taruh di bawahnya.
Jangan takut posisinya tidak sama ya, nanti kita bisa luruskan. Lalu tarik ke bawah sampai hampir memenuhi kotak, tapi jangan sampai memenuhi kotak. Nah, lalu untuk bagian align, pilih saja yang align center supaya pas pada posisi yang tengah. Lalu klik tombol panah ke atas supaya bisa naik ke atas lagi. Nah, seperti ini bagus. Nah, ini kan bisa dilihat ya antara kotak yang atas sama kotak yang bawah ukurannya tidak sama atau mungkin desainnya tidak sama. Nah, ini terjadi karena bentuk atau lebar dari kotak yang kedua tidak selebar dari kotak yang pertama. Artinya keduanya ini memiliki volume yang berbeda. Maka setiap sisi-sisinya pun akan memiliki kemiringan yang berbeda. Nah, di sini kita akan mesamakan kemiringannya ya supaya menarik sama seperti ini dengan cara klik saja kotaknya. Bisa dilihat sobat NVDN di sebelah pojok kiri atas ini ada lambang seperti jajar genjang atau segi empat berwarna kuning. Nah, arahkan kursor sampai membentuk panah seperti ini, lalu klik, tahan, lalu geser ke kiri. Nah, supaya kemiringan atau kemelengkungannya pas. Nah, seperti ini ya, untuk membuat kemiringannya, lengkungannya sama seperti yang atasnya, seperti ini. Nah, baik, kemudian yang kedua yaitu membuat daftar listnya. Nah, untuk membuat listnya sebenarnya kalau kita sudah klik kotaknya ini, kita sudah bisa mengetikkan teks. Nah, tetapi yang menjadi kelemahan, teksnya pun akan berada pada tengah, mengikuti besarnya atau volume dari kotaknya tersebut. Nah, jadi yang harus kita lakukan atau langkah yang sebenarnya adalah kita pergi saja ke menu Insert, sama lagi ke menu Shapes, pilih yang bagian Text Box. Nah, hanya untuk menggunakan teks. Nah, klik pada salah satu ujung, lalu tarik sesuai dengan yang diinginkan, lalu lepaskan. Nah, maka teksnya pun sudah siap diisikan. Nah, sebelum teksnya atau daftarnya kita isikan, nah, kita akan membuat seni dari daftar itu sendiri. Nah, pada bagian tab Tools Paragraph, di sini ada dua item. Yang pertama ada item bullets, yang kedua ada numbering. Nah, bullets ini merupakan simbol. Jadi ada simbol panah, ada simbol checklist, kotak, dan berbagai macam lagi. Nah, kalau untuk yang numbering, ini khusus untuk penomoran. Jadi ada 1, 2, 3, ada ABCD, ada yang angka I yang Romawi itu seperti itu. Nah, kita akan menggunakan yang bullet atau yang simbol. Misalkan kita akan menggunakan yang ini ya, yang arrow bullet yang simbolnya berbentuk seperti panah. Nah, sekarang kita tinggal isikan saja list atau daftar dari buku. Nah, misalkan di sini yang pertama ada buku pengetahuan. Nah, yang kedua ada buku komik. Nah, yang ketiga ada buku cerita. Nah, kemudian yang keempat ada buku, misalkan buku resep. Nah, seperti ini. Kita bikin satu lagi supaya pas 5, misalkan buku sejarah. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah mengisikan daftar tulisnya seperti ini, silakan Ctrl A untuk memblok semuanya, untuk menyeleksi semuanya. Pilih pada bagian line spacingnya supaya kita bisa mengedit spasinya. Kita sesuaikan ya, misalkan spasinya kita kasih yang 2,0 seperti ini. Lalu kita ubah fontnya, silakan bisa terserah sobat NVDN, fontnya sesuai dengan yang diinginkan. Di sini jangan Algerian ya, karena sama seperti yang daftar buku tadi. Misalkan di sini saya pilih yang Arial Black ini. Lalu fontnya saya besarkan ukurannya, misalkan menjadi 24. Nah, seperti ini. Nah, ini saya backspace lagi satu. Nah, seperti ini. Bagaimana sobat NVDN? Sangat mudah sekali membuat word art atau mengedit word art dan juga membuat daftar list pada presentasi pekerjaan kita. Nah, langkah terakhir kita tinggal poles sedikit supaya presentasi menjadi lebih menarik. Nah, untuk memolesnya yang pertama kita ubah backgroundnya. Klik pada background salah satu yang kosong, lalu klik kanan, lalu kita pilih yang format background. Silakan disesuaikan dengan yang diinginkan. Misalkan yang saya pilih gradient fill, present colornya saya pilih yang tipenya seperti ini ya, yang early sunset, lalu saya close. Nah, seperti ini. Untuk kotaknya saya klik 2 kali, saya pilih shape effect-nya, saya kasih shadow, maaf saya pilih yang glow supaya lebih hidup, supaya lebih menyala. Shape effect lagi, saya pilih glow. Nah, seperti ini supaya lebih menyala. Lalu yang terakhir, karena ini kan warnanya mungkin tidak sinkron ya, karena kalau warna putih itu terlalu cerah, sedangkan backgroundnya tidak terlalu cerah seperti itu. Kita akan sesuaikan supaya sesuai dengan backgroundnya. Klik saja 2 kali, pilih yang shape fill, kita coba
gelapkan sedikit warnanya. Nah, seperti ini supaya lebih sesuai. Pilih lagi save fill. Nah, seperti ini. Kalau warnanya putih kan terlalu cerah, tidak sesuai. Nah, langkah terakhir sebelum kita presentasi, kita akan menambahkan yang namanya animasi supaya teksnya bisa bergerak, supaya lebih menarik. Yang pertama, kita akan menganimasikan yang bagian daftar buku. Kita blok saja semuanya. Pilih yang custom animation. Pilih yang add effect pada bagian interest atau yang bagian masuknya. Di sini ada banyak sekali effect yang dapat Sobat NVDN pilih. Silakan sesuaikan dengan yang diinginkan. Misalkan di sini saya milih yang pick in ini. Oke. Nah, kemudian yang bawahnya ini blok saja semuanya untuk menganimasikan semuanya. Jadi tidak satu persatu, nanti munculnya semuanya langsung. Klik add effect, interest, more effect, kita pilih yang misalkan yang plus ini kurang bagus, kita pilih yang fly in. Nah, fly in saja ya, kita pilih oke. Nah, kalau semuanya sudah selesai, kita tinggal menguji coba, yaitu kita slideshow atau menganimasikan. Nah, seperti ini, daftar buku, dan terakhir list keluar. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi tutorial cara membuat word art atau fungsi dari word art dan juga daftar atau list. Nah, bagaimana Sobat NVDN? Sangat mudah sekali bukan mempelajari dari word art dan juga daftar. Dua fungsi ini merupakan fungsi yang sangat penting yang dapat membuat presentasi kita atau pekerjaan presentasi kita menjadi lebih menarik dan juga menjadi lebih bagus. Silakan Sobat NVDN bisa mengkreasikan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing agar menjadi lebih menarik dan lebih bervariatif lagi, seperti itu. Sekian dari saya. Jika Sobat NVDN masih belum paham dengan video tutorial kali ini, silakan Sobat NVDN bisa mengulangi dari awal supaya paham, atau bisa juga ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel NVDN Media. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan salam Sobat NVDN.